Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat anak didik sekalian dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi pelajaran sosiologi kita pada pertemuan kali ini yaitu membicarakan tentang penerapan konsep dasar sosiologi dalam realitas sosial bagian yang pertama. Jadi materi ini merupakan materi sosiologi semester genap kelas 11 kurikulum 2013. Konsep-konsep yang akan kita bahas ada beberapa, dan salah satunya yang jadi pembahasan kita pertama yaitu adalah sistem sosial. Konsep pertama dari penerapan konsep dasar dalam realitas sosial yaitu sistem sosial. Jadi dalam pembahasan sistem sosial ini ada beberapa konsep-konsep yang perlu kita bahas, yaitu deskripsi sistem sosial, B. masyarakat sebagai suatu sistem sosial, C. teori sibernetika Talcott-Parsons, dan D. pranata sosial. Kita bahas satu persatu. Deskripsi sistem sosial. Secara etimologis, asal-usul kata maksudnya berasal dari bahasa Yunani. Jadi kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sistema. Artinya sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Jadi suatu sistem adalah terdiri dari unsur-unsur ataupun terdiri daripada subsistem. Ya, subsistem. Dan masing-masing subsistem ini ada unsur-unsurnya. Ada unsur-unsur satu sama lain, dan kesemuanya satu sama lain, antara unsur dengan unsur, antara subsistem dengan subsistem ada keterkaitan, ada hubungan satu sama lain dan merupakan satu keseluruhan. Jika salah satu subsistemnya atau unsurnya rusak atau terganggu, maka keseluruhan unsur-unsur yang ada di dalam sistem ini juga akan terganggu. Begitu pengertian sistem. Selanjutnya, kalau kita ambil suatu definisi, ada satu definisi yang mengatakan sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Itu pendapat dari Sunaryati Hartono, guru besar Unpad Universitas Pajajaran. Jadi sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Ini sama seperti apa yang telah kita jelaskan tadi. Maka kalau kita misalnya mendengar ada istilah sistem peredaran darah, ada unsur-unsurnya, seperti ada pembuluh-pembuluh darah, ada jantung, ginjal, semuanya itu berhubungan satu sama lain. Atau sistem pencernaan, ada mulut, ada kerongkongan, lambung, ada usus dan sebagainya, satu sama lain saling terganggu. Dan jika salah satunya terganggu, semua sistem pencernaan itu akan terganggu. Begitu pengertian sistem. Kemudian, menurut Talcott-Parsons, bahwa sistem adalah interdependensi antara bagian-bagian, komponen-komponen, dan proses-proses yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.
Jadi ada juga proses, bukan hanya ada unsur, ada subsistem yang berhubungan, tapi juga ada proses dalam hubungan-hubungan itu. Proses ini mengatur hubungannya. Interdependensi itu berarti tanpa salah satu bagian atau komponen maka akan mengalami guncangan. Itu yang kita katakan tadi. Kalau misalnya seperti tadi sistem pencernaan yang terganggu lambung, maka semua akan mengalami gangguan dalam sistem itu. Dalam satu sistem, semua unsur komponen akan terintegrasi ke suatu equilibrium, keseimbangan. Maksudnya equilibrium atau keseimbangan. Lalu kalau kita bicara tentang kata sosial, secara sosiologis, kehidupan sosial berlangsung dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Setiap kita bicara tentang kehidupan sosial, selalu dalam wadah yang disebut masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap kita membicarakan kata sosial, berarti berkenaan dengan masyarakat. Setiap membicarakan kata sosial berkenaan dengan masyarakat. Jadi, sistem sosial ada di dalam masyarakat. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang sistem, lalu kata sosial ternyata ada di masyarakat, dan masyarakat dapatlah dipandang sebagai sistem sosial. Artinya setiap kita yang membicarakan sistem sosial juga berarti kita membicarakan masyarakat. Nah, itu tidak akan terlepas. Ya, ini sebagai pemahaman dasar tentang sistem sosial. Selanjutnya, masyarakat sebagai suatu sistem. Tadi sudah kita bicarakan bahwa masyarakat itu bisa dipandang sebagai suatu sistem sosial. Masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium atau keseimbangan. Nah, jadi secara fungsional artinya secara proses dalam masyarakat itu, maka akan terintegrasi dalam satu bentuk equilibrium atau keseimbangan. Jadi, masyarakat sebagai sistem sosial harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung dan berada dalam satu kesatuan. Jadi kalau kita melihat masyarakat sebagai sistem sosial, kita tidak akan hanya melihat orangnya saja, tidak hanya melihat pekerjaannya saja, tetapi harus secara keseluruhan, totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Banyak sekali unsur-unsur yang terdapat di masyarakat itu. Nanti kita kupas lebih lanjut. Sistem sosial sifatnya tidak empiris, tapi abstrak. Artinya tidak bisa kita lihat secara kasat mata seperti itu secara gampang dalam bentuk nyata, tetapi abstrak dia, bersifat maya, semu, tapi bisa dipikirkan. Nah, jadi sehingga komponennya tidak dapat dilihat, tapi hanya dapat dibayangkan dengan suatu konstruksi berpikir berdasarkan analisa berpikir. Jadi sebagai ilustrasi, dalam sekolah ada Freddy, ada Tony, ada Dina, berstatus sebagai pelajar dan berperan pelajar. Kala ini pelajar SMA. Mungkin 3 tahun mendatang 3 pelajar tersebut mengisi peran lain, menjadi mahasiswa, menjadi petani, menjadi guru dan sebagainya. Ya, itu Freddy, Tony, dan Dina tadi. Selanjutnya, status dan peran mereka tetap tinggal di sekolah dan digantikan orang lain yang akan menyandang dan melakukannya. Jadi ketika Freddy, Tony, dan Dina sudah selesai tamat dari SMA, status mereka itu kan tinggal. Masih ada tetap di sekolah itu yang berstatus sebagai pelajar
dan berperan belajar, tapi orangnya sudah berganti. Sinilah sifat abstrak daripada sistem sosial itu. Status dan perannya itu tidak bisa kita lihat secara empiris, tapi bisa kita pikirkan. Nah, itu contoh. Kemudian komponennya itu berupa status dan peran sosial. Status sebagai pelajar dan perannya belajar, sedangkan orangnya Freddy, Tony, dan Dina hanya pengisi status atau pelaksana fungsi dari status sosial yang dapat berganti dari waktu ke waktu. Jadi status dan perannya itu tetap tinggal menjadi bagian daripada unsur atau komponen sistem sosial di sekolah, tapi orangnya bisa berpindah. Jadi Tony dan Dina tadi pindah beralih ke sistem sosial yang lain. Kemudian bagian ketiga atau C yang mau kita bicarakan yaitu teori sibernetika Talcott-Parsons. Ini juga masih berkaitan dengan sistem sosial. Jadi menyangkut teori daripada teori sistem sosial. Teori sibernetika Talcott-Parsons mengatakan sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Jadi sinergi, kerjasama, saling mempengaruhi antara subsistem sosial. Itu teori sibernetika. Jadi di mana-mana pun sistem sosial harus seperti yang dikatakan oleh Talcott-Parsons ini. Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi, dan saling ketergantungan. Nah, ini juga konsep berikutnya daripada teori sibernetika ini. Jadi dalam teori sibernetika ini dikatakan bahwa semua subsistem sosial dan dalam subsistem sosial itu tentunya ada unsur-unsurnya, ada saling ketergantungan, ada saling keterkaitan, ada interaksi. Itu tentang teori sibernetika dari Talcott-Parsons. Konsep berikutnya bagian D yang tidak terlepas daripada sistem sosial adalah peranata sosial. Manusia pada dasarnya selalu hidup dalam satu lingkungan yang serba berperanata. Tanpa ada peranata ini tidak ada sistem sosial. Artinya segala perilaku manusia selalu diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Contoh, dalam peranata keluarga, seorang kepala keluarga tidak bisa semaunya sendiri pulang malam. Harus izin istri, atau harus menafkahi keluarga, dan sebagainya. Ada aturan-aturan. Jadi ketika kita bicara tentang peranata sosial, tidak terlepas dari aturan. Selalu berkaitan dengan nilai dan norma. Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menerjemahkan istilah social institution. Ada yang menerjemahkan istilah peranata, lembaga, dan ada pula bangunan sosial. Ini pendapat Kunchara Negara tahun 1997. Jadi artinya social institution ini sebenarnya juga adalah peran sosial, walaupun tidak diterjemahkan secara langsung menjadi institusi sosial, tapi digunakan istilah peranata sosial atau mungkin lembaga atau mungkin bangunan sosial. Di dalam pembahasan ini kita pilih aja satu istilah, yaitu peranata sosial yang erat kaitannya dengan sistem sosial. Peranata atau lembaga sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Ini pendapat daripada Harten dan Han tahun 1987. Dengan kata lain, sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok masyarakat. Jadi peranata sosial itu merupakan sistem hubungan sosial yang terorganisir, yang mengejawantahkan, menerapkan nilai-nilai serta prosedur umum. Prosedur umum bagaimana bertingkah laku secara umum dan disepakati bersama menurut nilai-nilai yang telah dikembangkan bersama oleh masyarakat. Yang semuanya adalah
mengatur perilaku dan memenuhi kegiatan pokok, dan juga termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Itulah pengertian daripada peranata sosial itu. Ada 3 kata kunci peranata sosial sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan norma. Jadi nilai norma tidak terlepas daripada peranata sosial. Yang kedua, pola perilaku yang dibakukan yang disebut prosedur umum. Jadi berperilaku secara umum yang disebut dengan prosedur umum. Sebagai contoh, bagaimana seorang pelajar ketika bertemu guru, bertemu orang tua, bagaimana tutur katanya. Itu sudah dibakukan dalam prosedur umum. Maka tidak boleh misalnya seorang pelajar sembarangan menyebutkan nama ayahnya. Tapi ada aturan yang mengaturnya itu. Itu menjadi prosedur umum. Kemudian peranata sosial juga tidak terlepas daripada sistem hubungan, yaitu jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai prosedur umum. Jadi status atau kedudukan dan peran-peran yang dijalankan masyarakat itu juga menjadi bagian penting daripada peranata sosial. Maka dari kata-kata kunci ini mungkin bisa kita mengambil suatu pengertian atau definisi atau batasan makna bahwa peranata sosial itu merupakan seperangkat norma yang mengawasi atau mengatur perilaku-perilaku manusia di dalam memenuhi kewajiban dan haknya, memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga tercipta keteraturan dan tercapai kebutuhan-kebutuhan daripada manusia dalam kehidupan masyarakat. Itu pengertian daripada peranata sosial. Nanti selanjutnya silakan adik kami memikirkan sendiri dengan kata-kata sendiri apakah yang dimaksud dengan peranata sosial itu. Kemudian peranata sosial hakikatnya tidak bersifat empirik, sama seperti sistem sosial, sehingga unsur-unsurnya tidak dapat diamati wujud fisiknya, melainkan dapat dianalisa melalui konsep ataupun konstruksi berpikir, sehingga unsur-unsurnya bukan individu manusia atau pelaksana fungsi, tetapi kedudukan para individu atau dan aturan tingkah laku ataupun norma sosial. Jadi aturan ataupun norma sosial itu kan tidak bisa kita lihat secara empirik, secara nyata, tapi bisa dipikirkan. Demikian juga dengan kedudukannya dan peran-perannya. Nah, kalau manusianya bisa kita lihat. Jadi tapi unsur-unsur peranata itu sendiri bukan individunya, bukan orangnya, tetapi norma-normanya, statusnya, kedudukannya, dan hasil-hasil yang didapatkan, yaitu keteraturan dan kebutuhannya itu. Kemudian tujuan daripada peranata sosial adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi, sekaligus agar kehidupan sosial warga masyarakat dapat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi peranata sosial ini mengatur bagaimana supaya kebutuhan manusia terpenuhi, sekaligus supaya masyarakat itu tertib. Itulah tujuan daripada peranata sosial. Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan peranata sosial supaya dapat capai tadi tujuannya itu tadi, untuk memenuhi kebutuhan itu dan untuk ketertiban masyarakat itu, harus melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Ini pendapat daripada Suryono Sukanto tahun 1970. Pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang berperilaku dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang berperilaku dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi supaya terwujud tujuan daripada peranata sosial harus melaksanakan fungsi ini. Jadi ada pedoman, ada petunjuk arah, ada patokan bagi anggota masyarakat bagaimana berperilaku memenuhi kebutuhan. Kemudian menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Masyarakat harus utuh, tidak boleh pecah, harus utuh supaya dapat mewujudkan peranata sosial. Kemudian yang ketiga, peranata itu sendiri harus menjadi pegangan
mengadakan sistem pengadilan sosial, social control, dengan menegakkan sanksi sosial pada norma sosial yang ada sehingga tertib sosial dapat terwujud. Jadi peranata sosial itu sekaligus juga sebagai social control, pengendali sosial itu untuk menegakkan sanksi sosial. Jadi kalau ditegakkan sanksi sosial, maka pengendalian sosial bisa berjalan baik, maka terciptalah tertib sosial dan terwujud. Demikian pembahasan kita tentang sistem sosial. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami di situ, bahwa masyarakat itu dipandang sebagai sistem sosial karena masyarakat terdiri dari unsur-unsur ataupun komponen-komponen, ada sub-sub sistem sosialnya yang saling berhubungan satu sama lain. Dan menurut teori daripada sibernetika daripada Tucker Carlson, bahwa sistem sosial itu merupakan unsur-unsur ataupun komponen-komponen ataupun subsistem yang saling berkaitan satu sama lain, saling berinteraksi satu sama lain, saling berketergantungan. Jika ada satu komponen, satu sub yang terganggu, maka seluruh sistem akan terganggu. Selanjutnya, bahwa sistem sosial tidak terlepas daripada peranata sosial. Peranata sosial itu merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku-perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhan serta untuk menertibkan masyarakat. Dan sebagai tugas bagi anak didik kami sekalian, sebagai tugas, silakan menuliskan dengan kata-kata sendiri, apakah yang dimaksud dengan sistem sosial. Menuliskan dengan kata-kata sendiri, apakah yang dimaksud dengan sistem sosial. Dan yang kedua, tuliskan juga dengan kata-kata sendiri, apakah yang dimaksud dengan peranata sosial. Demikian materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas konsep lain dari konsep-konsep dasar tentang realitas sosial. Sekian dan terima kasih.